Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Shalom saudaraku, dari tepian Danau Toba saya menyampaikan renungan secangkir harapan. Danau Toba atau yang disebut Tau Toba adalah danau alami yang berukuran besar di Indonesia yang berada di kaldera Gunung Super Vulkan. Danau Toba memiliki panjang 100 km dan dia memiliki lebar 30 km serta kedalaman sampai 508 meter. Danau ini terletak di tengah Pulau Sumatera dan memiliki ketinggian permukaan 900 meter dari laut. Saya sendiri berada di pinggiran Danau Toba karena saya berada di Pulau Samosir, tepatnya di Desa Tomok. Para ilmuwan pada masa itu sepakat bahwa letusan Toba memicu musim dingin vulkanik yang menyebabkan jatuhnya suhu dunia antara 3 hingga 5 derajat Celcius dan hingga 15 derajat Celcius di daerah lintang atas. Penelitian lanjutan di Danau Malawi, Afrika Tengah menemukan endapan debu dari letusan Toba, tetapi tidak menemukan bukti perubahan iklim besar di Afrika Timur. Dari segala sudut, setelah kami mengelilingi dan melintasi jalan di tepian Danau Toba, kami melihat betapa indahnya Danau Toba yang Tuhan ciptakan untuk dinikmati oleh orang-orang Batak di sini. Ada juga tempat wisata yang terkenal, yaitu wisata air hangat, tepatnya di bawah kaki Gunung Pusuk Buhit. Air hangat itu adalah air hangat yang berasal dari gunung yang meletus, dan Pusuk Buhit sendiri adalah sebuah gunung aktif yang sangat disakralkan oleh etnis Batak, sehingga terciptalah beragam cerita mistis yang terdapat di gunung ini. Gunung Pusuk Buhit terletak di Pulau Samosir dan merupakan puncak tertinggi dari semua dataran tinggi di Pulau Samosir. Ketika kita sedang berada di sekitar perairan Danau Toba, maka Gunung Pusuk Buhit ini akan terlihat sangat jelas dengan puncaknya yang berwarna hijau dengan kombinasi warna abu-abu dan ditutup oleh awan di sekitarnya. Gunung Pusuk Buhit menjadi gunung yang disakralkan, yang dikeramatkan oleh suku Batak yang masih berpegang kepada agama suku. Tuhan pernah memberitahukan kepada umat Tuhan ketika masa Amos melayani. Di dalam Amos pasal yang keempat ayat yang ke-13. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Yahweh Tuhan semesta alam, itulah namanya. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa Yahweh Tuhanlah Sang Pencipta langit dan bumi, termasuk di dalamnya gunung-gunung setinggi apapun tetap adalah ciptaan Yahweh Tuhan semesta alam. Jadi sangatlah salah apabila manusia menyembah kepada gunung-gunung, mencari Tuhan di gunung. Tuhan semesta alam, Yahweh, Tuhan Yesua
Yahweh yang menjadi manusia, menjadi juru selamat itu roh adanya, dan dia ada di mana-mana seperti udara yang kita rasakan, ada di mana-mana. Tidak harus kita menyembah di gunung, tidak harus kita menyembah di lembah, tidak harus kita menyembah di lautan, karena dia adalah Tuhan semesta alam. Kalau masih ada di antara kita yang hari ini masih menyembah kepada gunung, menyembah kepada pohon-pohon besar, menyembah kepada benda-benda ciptaan Tuhan, kita harus sadar, kita harus segera berbalik kepada siapa kita harus beribadah, yaitu kepada Tuhan semesta alam yang namanya adalah Yahweh. Yahweh telah menyatakan dirinya kepada manusia dalam pribadi Tuhan Yesua. Yahweh menjadi juru selamat. Karena itu mari kita percaya bahwa hanya Tuhan Yesua yang sanggup memberikan keselamatan bagi manusia. Dia Yahweh semesta alam yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Tidak ada Tuhan yang lain yang bisa menyelamatkan manusia. Hanya Tuhan Yesua, Sang Juru Selamat manusia. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh mengenal Engkau, Tuhan semesta alam, Yahweh, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesua. Yahweh yang telah menjadi juru selamat bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Ada kepastian di dalam nama Tuhan Yesua, kepastian keselamatan bagi jiwa kami. Kalaupun kami mati, kami selamat di dalam Engkau dan kami akan bertemu dengan Engkau. Kami berdoa dari tempat ini, memberkati Pulau Samosir, memberkati setiap orang yang tinggal di Pulau Samosir. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau akan membukakan mata rohani mereka, mencelikkan mata rohani mereka, untuk mereka melihat bahwa gunung yang mereka banggakan, yang mereka sakralkan adalah ciptaan Tuhan. Tuhan semesta alam, Yahweh namanya, yang telah menyatakan diri datang ke dalam dunia di dalam Tuhan Yesua. Karena itu Tuhan, kami berdoa kiranya hujan keselamatan terjadi di Pulau Samosir ini Bapa, bagi saudara-saudara kami, supaya mereka mengenal Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan mereka. Tutup bungkus setiap hamba-hambamu, anak-anakmu yang ada di tempat ini, supaya mereka dikuasai oleh urapan Roh Kudus, menjadi saksi bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ciptaan bukan untuk disembah. Yang layak menerima segala penyembahan dan pujian kita adalah Sang Pencipta, yaitu Yahweh namanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.